Waduh bro, kenapa lu? Galau gua. Kok galau? Iya, mau mudik tapi bingung mobilnya apa ya. Mau ke keluarga kan, bawa keluarga. Aduh. Oh, nyari mobil yang bisa nampung keluarga buat mudik? Iya. Oh, ke Alison aja bro. Oh, Alison ya? Iya. Terus mobil apa? Ini mobilnya depan lu nih. Oh iya juga, Rivi ya? Nah, ini dia guys, Toyota Harrier 2.8 CBU tahun 2006. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tadi bersama gua Jose. Nah, kali ini kita akan mereview satu unit mobil spesial lagi pastinya dari Allison Automobile, yaitu Toyota Harrier 2.4 tahun 2006. Nah, mungkin teman-teman pernah sekilas lihat mobil ini di jalan, tapi bingung kayak, ini mobil apa sih? Mungkin buat yang belum tahu ya, tapi kalau yang udah tahu, mantap. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Jadi mobil ini merupakan mobil spesial CBU pastinya atau completely built up, yaitu mobil impor, jadi tidak rakitan lokal ya. Dan sebelum kita lebih jauh mengupas tuntas tentang mobil ini, alangkah baiknya kalau Sobat Sambut bisa klik like dan subscribe dulu yang ada di bawah sini, supaya kita bisa bikin konten lebih semangat lagi pastinya, dan kita sangat menghargai penghargaan dari Sobat Sambut pastinya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita pastinya akan membahas dari sisi eksterior dahulu. Mobil ini merupakan Toyota Harrier generasi kedua, dan di atasnya ini ada facelift lagi ya, generasi ketiga. Dan untuk generasi keduanya ini harganya cukup murah banget guys, tapi gue nggak mau spill dulu sekarang, nanti kita akan spill di bagian akhir video. Pastikan kalian tonton sampai habis ya. Untuk bagian headlampnya sendiri, dia headlampnya sudah LED projector. Ini merupakan mewah banget untuk tahun 2006, karena jarang banget mobil-mobil di tahun 2006 itu lampunya menggunakan proyektor seperti ini. Jadi sudah tidak menggunakan halogen, tapi untuk fog lampnya memang dia masih menggunakan bohlam, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi estetika. Nah, di bagian depan sini juga sudah ada beberapa titik sensor parkir yang memudahkan kita kalau misalnya kita mau parkir di tempat sempit, misalnya depannya nggak kelihatan atau kita kurang bisa memperkirakan, ini sensor parkirnya ngebantu banget. Dan sekali lagi, jarang banget ada mobil tahun segitu sensor parkirnya di bagian depan. Nah, yang menariknya juga nih dari Toyota Harrier ini adalah dia list chrome-nya seperti ini ya. Jadi tidak honeycomb, dia berbentuk garis-garis seperti ini. Jadi menampilkan kesan garang banget, dan di sini di atas ada list chrome yang cukup panjang. Dan yang menariknya adalah logonya. Nah, mungkin orang-orang bingung, ini mobil apa sih kok logonya kayak burung begini, kayak burung Garuda mungkin ya. Nah, ini logonya bukan logo Toyota. Kenapa? Karena balik lagi tadi mobilnya adalah mobil completely built up atau bukan rakitan lokal. Ini sama seperti kita temukan di mobil Toyota Mark X. Nah, gambarnya di sini. Toyota Mark X juga sama, dia logo mobilnya tidak menggunakan logo Toyota, tapi dia ada logo X gitu. Jadi keren banget ya, Toyota tuh memperhatikan detail sekeren itu. Mereka tidak menambahkan logo Toyota mereka, tapi mereka hanya menambahkan logo lainnya selain Toyota. Jadi yang menampilkan kesan bahwa mobil ini tuh beda dari mobil-mobil line up lainnya, dan ini bener-bener mobil impor banget pokoknya lah. Keren ya pokoknya ya tampilannya. Bener-bener timeless lah pokoknya. Kita beralih ke bagian samping tentunya. Nah, di samping sini kita akan menemukan bannya pastinya ya nggak mungkin lah mobil nggak ada bannya. Nah, untuk bannya sendiri ukurannya 18 inci ringnya dengan profil ban 235/55. Jadi ini apa namanya, tidak berukuran 16 atau 17 ya. Jadi melalui profil ban seperti ini kayak menggambarkan kayak mobil ini tuh gagah banget, SUV banget lah pokoknya. Nah, jadi kaca spionnya tidak diintegrasi dengan lampu sen, jadi lampu sennya terpisah di sebelah sini kecil ya, dan pastinya ada di sebelah depan juga. Dan untuk warna kaca spionnya juga tidak menyatu, maksud kami menyatu dengan warna bodi, jadi tidak terpisah ya dengan warna bodinya. Nah, kemudian kita beralih ke samping sedikit. Dia di sini masih ada talang air, dan di sini ada tulisan Harrier ya. Jadi sekilas kalau kita melihat bodi sampingnya ini bener-bener kayak berasa mobil-mobil tahun sekarang mungkin masih masuk kali ya. Mungkin nggak tahun sekarang banget lah, tapi kayak lebih kayak tahun 2018-an mungkin atau 2019-an. Ini desainnya masih cakep banget guys. Bahkan sampai sekarang juga masih masuk banget lah desainnya. Kemudian kita juga melihat bagian side skirtnya
Jadi ada body kit juga kayak gini ya, keren banget. Dan kita bisa melihat list di bagian pintu sini. Jadi bener-bener kayak ini menampilkan SUV yang sporty lah mungkin. Tuh, keren banget ya. Jarang-jarang ada kita temukan mobil-mobil tahun segitu ada body kitnya. Mungkin kalau misalnya dimodif ya mungkin itu selera. Tapi ini dari pabrikan seperti ini. Jadi keren banget ya. Nah, untuk handle pintunya sendiri masih menyatu dengan warna body berwarna hitam. Dan dia tidak ada pencetan tombol door lock di sini karena mobilnya tidak keyless. Nah, kita beralih ke bagian samping. Di sini juga kita menemukan pilarnya segitiga begini ya. Jadi bener-bener keren banget, juga pilarnya juga warna hitam. Dan untuk profil ban belakang juga sama seperti profil ban depan, ukurannya ring 18 inci. Nah, di sini juga ada body kitnya ya, menyatu sampai ke bagian belakang. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, sekarang kita bagian ke belakangnya ya. Gimana impresi pertamanya? Keren ya, jadi kayak bener-bener nggak kelihatan mobil tahun 2006 loh. Mungkin orang-orang awam atau mungkin yang belum tidak terlalu tahu tentang otomotif akan mengira mobil ini tuh tahun belasan kayak 2018 atau 2019 mungkin ya, karena ini bener-bener kayak apa ya, kayak desain Lexus gitu. Lampu stop lamp belakang ya, stop lamp belakangnya ini juga tidak berwarna, mikanya tidak berwarna merah, melainkan dia mikanya bening ya. Dan untuk menariknya juga lampu belakang, lampu mundur, dan lampu sennya ini dia sudah LED. Mantap ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang, dan bagian belakang ini juga ada body kitnya juga di bagian bawah. Mungkin ini tambahan atau sama, entah dari pemilik pertamanya. Dan untuk antenanya masih antena konvensional, jadi antena unicorn editor. Nah, untuk reflektor lamp-nya juga sama, mengikuti bagian stop lamp, dia berwarna bening, mikanya tidak berwarna merah. Dan di sini kita menemukan ada logo Harrier dan 2.4 tipe G. Nah, kenapa 2.4? Karena mobilnya ini berkapasitas 2400 cc. Tapi nanti kita akan lihat di bagian depan ya. Pastinya dilengkapi dengan kamera mundur. Namun logo Toyota kita temukan di belakang sini ya. Jadi di depannya tidak ada logo Toyota. Toyotanya di sini. Jadi burungnya cuma ada di bagian depan, guys. Nah, ini dia mobil-mobil tahun 2006 yang bisa jarang kita temukan ada teknologi seperti ini. Nah, keren banget kan. Dalamnya nggak ada orang ya, guys ya. Tuh. Tadi kiranya kita tipu-tipu lagi nih. Seperti ini tampilan bagasi dari Toyota Harrier tahun 2006 ini. Sorry sebelumnya agak berantakan karena ini mengeluarkan tenaga sebesar
Kita udah lihat sisi eksteriornya banyak banget nih. Rasanya nggak afdal kalau misalnya kita nggak ngeliat sisi interiornya dan segala macam teknologinya. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk. Nah, yang menarik adalah ini dia. Ada list chrome Harrier. Mewah banget ya. Kita langsung masuk ke dalam aja ya. Kameramen jangan lupa masuk. Let's go. Nah, seperti ini ya. Interior dari Toyota Harrier 2.4. Gimana? Kerasa Jepang nggak? Pastinya kesan Jepangnya hilang. Kerasannya lebih mobil Eropa ya. Dan mobilnya ini, nah, kunci lipat ya. Ini yang menarik guys. Lihat setirnya ya. Kita masukin anak kuncinya. Nah, keren banget ya. Kayak berasa bis Eropa gitu. Habis kita colokin dia langsung naik gitu. Kayak Audi juga mungkin. Sama Mercy dan BMW. Kita langsung nyalain dulu mobilnya. Oke. Tadi seperti gue sebutkan bahwa kesan pertama ketika gue menaiki mobil ini adalah seperti berasa mobil premium Eropa, bukan mobil Jepang ya. Meskipun mobil ini pastinya pabrikan Jepang. Cuma kita akan kupas tuntas satu persatu. Dari sisi sebelah kanan dulu. Dari sisi sebelah kanan ini kita akan menemukan tentunya jendelanya sudah auto. Di sini tuh auto ya. Namun kita akan tutup lagi takutnya backlight guys. Kemudian juga ada pengaturan seperti power window lock dan power door lock. Dan yang menarik juga untuk door pocketnya sendiri, dia bisa dibuka tutup gitu. Jadi kan kalau misalnya door pocket biasanya udah fix ya, tapi dia ada kayak pintu kecil gitu untuk buka tutup gitu. Jadi keren banget ya. Nah memang di sini tidak ada cup holder, jadi hanya pure door pocket aja. Kemudian untuk tempat penyimpanan koin juga ada di sebelah kanan, dan dia sudah untuk handle pintunya aksennya chrome ya, jadi menampilkan kesan mewah. Dan ini juga meskipun plastik bukan chrome, tapi ini juga menampilkan kesan mewah. Dan yang gue paling suka adalah banyak banget ornamen wood panel di mobil ini. Nah salah satunya di bagian door trim sebelah driver, dan pastinya di sisi penumpang juga pastinya ada, tapi nanti kita akan lihat ya. Dan kemudian sebelah kanan sini juga untuk pengaturan AC-nya normal ya, tidak yang wah atau bagaimana. Dan juga untuk pengaturan spionnya pastinya sudah elektrik loh, sudah elektrik dan auto retract. Jarang banget. Aduh mungkin bosen kali ya teman-teman ya gue sebut jarang banget mobil tahun 2006 gini-gini. Tapi intinya banyak banget fitur-fitur atau teknologi mobil ini yang tidak ditemukan di kompetitor pada tahun segitu pokoknya. Nah ini kita auto retract, kita tinggal tekan aja. Kemudian di sini juga di bawah ada tombol untuk membuka bagasi. Jadi selain buka bagasinya tadi sudah elektrik dan otomatis melalui kunci, bisa juga kita buka dari sini. Kita tinggal pencet, nanti dia akan otomatis membuka. Kemudian juga di sini ada tuas untuk membuka kap bensin, dan tuas untuk membuka kap mesin ada di sebelah kanan bawah sini. Dan speakernya ada gede bagian situ ya. Kita masuk ke bagian sisi setir sini, wood panel lagi, jadi aksen-aksen kayu gitu. Entah kenapa aksen kayu itu memberikan kesan mobil luxury, mewah pokoknya. Keren banget ya. Kemudian juga untuk pengaturan audio steering switch jarang banget loh. Ini meskipun memang tidak terintegrasi dengan Bluetooth, tapi di sini ada audio steering switch dan untuk mengganti mode. Misalnya mau mode radio atau aux juga bisa. Kemudian juga di sini ada pengaturan wiper yang interval waktunya bisa kita atur. Dan di sini untuk headlampnya sendiri pengaturannya juga sudah bisa auto leveling. Keren banget ya. Dan di sisi setirnya guys, tadi kan kita udah lihat ya kalau misalnya pas lagi nyolokin itu dia kayak naik ke atas gitu ya. Nah, elektrik guys pengaturannya. Tuh. Dia udah tilt dan teleskopik dan elektrik guys. Keren banget ya mobil tahun segini, tapi pengaturan tilt up, tilt down dan teleskopiknya sudah elektrik. Mantap pokoknya. Nah, kemudian kita beralih ke bagian speedometer sini. Memang tidak digital ya, jadi yang digital hanya di bagian odometer dan trip A dan trip B nya. Kita bisa ganti yang sebelah kiri sini tombolnya, kita bisa lihat trip A, trip B, namun kita tidak bisa melihat konsumsi bahan bakarnya di sebelah sini. Nah, pengaturan brightness-nya juga bisa kita atur displaynya dari sini tuh. Mau lebih redup atau lebih terang, keren banget ya pastinya ya. Nah mungkin orang mikir, wah mana mobil, katanya mobil mewah tapi gak ada konsumsi bahan bakar apa segala macam. Tenang guys, kita kan belum beralih ke bagian tengah. Nah, langsung beralih ke bagian tengah ya. Ini dia konsumsi bahan bakar, kemudian temperaturnya, kemudian
jamnya, waktunya udah berapa, kemudian brightness-nya juga kita bisa atur dari sini loh. Tuh. Infonya juga kita bisa melihat konsumsi bahan bakar secara average, kemudian secara real time, kemudian juga aduh bahasa Jepang guys agak kurang ngerti nih, tapi ya udahlah ya, ini kan juga mobil CBU. Nah jadi terpisah ya, nggak di sebelah sini tapi informasinya ada di sebelah kanan sini. Nah kemudian untuk pengaturan AC nya juga pastinya sudah digital yang masih terintegrasi dengan tombol, kemudian juga ada front dan rear defogger, keren banget ya. Nah untuk passenger sendiri, bagian penumpang, kita bisa atur suhunya berbeda loh dengan sisi driver tuh, keren banget ya. Jadi memang mobil ini sudah agak berumur, jadi wajar banget kalau misalnya tampilannya agak tua ya, tapi tidak mengurangi estetika, keren banget. Nah di bagian sini juga ada multimedianya, ini bukan bawaan dari pabrik ya, jadi ini apa namanya, plug and play, pastinya dimodif, jadi kita tidak akan membahas ini. Kemudian bagian bawah juga ada untuk nyalain pemantik rokok ya, dan di bagian transmisinya wood panel lagi guys, keren ya. Nah ini yang menarik perhatian, ada mode snow. Jadi ini mungkin tidak terlalu berguna ya di apa namanya Indonesia karena tidak ada salju, tapi nggak apa-apa. Ini si vlognya juga tombolnya sebelah sini, dan dia bisa mode triptonic, bisa mode manual ya, keren banget pastinya guys. Nah untuk cup holdernya juga keren banget, cup holdernya ini bernuansa wood panel juga sama seperti di bagian ini, jadi keren banget, bener-bener kerasa kesan premiumnya. Dan ini, nah tadi kita udah lihat juga transmisinya seperti wood panel gini-gini ya, tapi kok mana nih storage semua, nggak ada handbrake nya. Tenang guys, jadi ini bukan handbrake tapi parking brake. Parking brake-nya ada di sisi bagian kaki kiri, jadi ada di sebelah rem kaki ya. Jadi kalau misalnya mau buka tinggal tekan, dan kalau misalnya kalian mau rem kaki lagi, nah tinggal ditekan gitu doang. Mantap. Dan di sini juga ada power outlet di bagian bawah, dan ini kita bisa buka seperti ini storage-nya. Nah keren banget ya, jadi langsung otomatis buka dan dia bisa mengunci seperti ini. Keren banget guys, bener-bener mobil premium gitulah. Kita beralih ke bagian penumpang depan. Memang tidak soft opening ya, tapi ini bahannya apa, kain-kain dudru gitu mungkin ya. Jadi ini mungkin cukup banget untuk nyimpen beberapa storage. Nah itu juga door pocketnya juga sama, door pocketnya juga bisa dibuka tutup seperti di sisi driver, dan kita menemukan aksen wood panel lagi, jadi nggak pelit aksen wood panel ya. Kita langsung beralih ke bagian atas. Di bagian atas ini untuk kaca spionnya sudah day and night view, jadi keren banget. Dan di sun visor-nya ada card holder kalau misalnya kalian mau nyimpan kartu seperti e-tol segala macam. Dan di sini pastinya ada vanity mirror yang dilengkapi dengan lampu. Nah kemudian untuk lampu bacanya sendiri sudah berwarna putih LED, dan di sun visor bagian penumpang juga sama, ada vanity mirror dilengkapi dengan lampu. Nah dia yang unik juga untuk apa namanya, handle-nya ini seperti ini ya, jadi nggak fix tuh, bisa ditarik. Ini dia yang menarik guys, kita lihat ke bagian bawah atas. Nice, keren banget. Aduh bosen nih sebenarnya ngomongnya, tapi coba kalian cari mobil tahun 2006 yang ada sunroofnya. Mungkin ada, tapi nggak banyak. Dan salah satunya kereta hari-hari ini ya, karena silau guys, mungkin kita tutup dulu ya. Nah mantap banget ini, kalau misalnya kalian bawa bocil ya, bisa sampai ke ruangan belakang. Kita tutup lagi. Nah tapi untuk buka ininya, visornya memang masih manual ya, tapi nggak apa-apa. Keren banget guys. Dan di sini juga ada kacamata untuk apa, storage untuk kacamata ya. Oke, yang tidak kalah menarik kursinya. Kursinya sudah ala-ala captain seat. Tuh. Di bagian penumpang juga. Dan yang tidak kalah menarik guys, ini dia. Electric seat. Gila banget di Toyota, bener-bener mobil tahun tahun 2006 tapi ada electric seatnya, keren banget ya.
Tapi elektrisitasnya tidak hanya di sisi driver, elektrisitasnya juga ada di sisi penumpang depan guys. Tuh, keren banget ya. Gila, keren banget. Penasaran kan sama harganya? Tonton sampai habis guys. Nanti kita spill, oke? Tapi sebelum kita spill harga, mungkin alangkah baiknya kita beralih ke bagian belakang pastinya sob, oke? Langsung. Nah, ini dia rasanya kenyamanan di Toyota Harrier penumpang baris kedua. Bener-bener kayak headroomnya ada, kemudian lampu bacanya juga sudah LED di bagian belakang, legroomnya juga spacious banget, keren banget ya. Nah, ini juga ada hordengnya, jadi kalau misalnya lebih privasi lagi, mau tidur misalnya nggak gitu, nah kalau misalnya biar nggak malu, ditutup aja guys hordengnya. Dan yang menarik di pintunya ini adalah dia jendelanya auto, bahkan tidak hanya turun tapi naiknya juga auto, keren banget ya. Kemudian juga top door pocketnya juga di bagian atas ini kecil, dia bisa dibuka tutup gitu, tuh keren banget. Meskipun ini hal detail yang mungkin tidak mengimpresi orang, tapi ini mengimpresi bagi saya, jarang-jarang loh. Kemudian untuk cup holdernya tidak ada di bagian sini, dan sekali lagi kita menemukan lace chrome bertuliskan Harrier di bagian bawah sama seperti di bagian depan. Untuk door pocketnya mungkin tidak terlalu besar di bagian bawah. Nah, cup holder ada di mana guys? Bingung kan? Ini dia. Armrest yang sangat besar dan diintegrasi dengan cup holder. Keren ya ngebukanya ya, soft opening. Set. Nice. Oke, kita tutup lagi. Nah, tapi kalau misalnya kalian duduk bertiga di belakang, kalian misalnya nggak mau pakai jadi armrest tapi bisa jadi headrest. Nah, headrestnya bisa dimainin ya. Memang kursi bagian belakang ini tidak elektrik, tapi masih bisa dimaju mundurin dan diatur ketinggiannya di sisi sini tuh. Nah, bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian pokoknya. Dan untuk tempat penyimpanan yang biasa di kantong depan sini, ya modelnya seperti ini ya. Jadi bisa ditarik-tarik gitu. Jadi saya pikir ini bisa dibuka, tapi ternyata tidak ya, dia elastis. Tapi nggak apa-apa. Nah, untuk pengaturan AC-nya juga di sebelah sini. Dan ini AC-nya bandel guys. Kenapa bandel? Karena AC-nya tidak bisa diatur. Sama kayak episode sebelumnya ya. Jadi memang AC-nya tidak bisa diatur, AC-nya hanya bisa diatur di sisi bagian driver. Tapi nggak apa-apa, yang penting AC-nya double blower sampai ke belakang. Jadi penumpang belakang nggak kasihan pastinya. Nah, pastinya di bagian handle-nya ini ada cantelannya kalau misalnya kalian mau naruh gantungan baju atau misalnya belanjaan bisa. Dan untuk safety belt bagian depan kelupaan guys, sorry tadi. Ini bisa diatur naik turunnya. Jadi keren banget ya. Nah, fitur keamanannya ada nggak bos? Pasti ada. Untuk fitur keamanannya, mobil-mobil tahun segini dilengkapi dengan dual SRS airbag di sisi driver dan sisi penumpang depan. Dan pastinya juga tadi ada pengaturan seperti city snow, mungkin biar tidak tergelincir ya. Mungkin bisa dibilang ya mirip-mirip lah sama stability control mungkin, tapi correct me if I'm wrong ya. Nah, kemudian juga pastinya ada fitur ABS, dan pastinya itu udah penting banget lah di mobil manapun. Dan kita mencapai titik kesimpulan dari mobil ini. Worth it nggak mobil ini dibeli di tahun segini? Wah, pasti worth it dong. Mau tahu nggak harganya berapa? Nah, ini dia mungkin sobat sambut ya, tunggu-tunggu. Mobil ini, tebak deh harganya berapa? 200 juta? Enggak. 180 juta? Enggak. Harganya 155 juta aja. Ya, sekalian tidak salah dengar. Mungkin kalian yang masih ingin gengsi, pengen nongkrong, kayak agak kurang suka sama mobil-mobil menengah ke bawah, mobil ini mungkin cocok buat kalian kalau misalnya mau dipakai buat nongkrong atau dipakai buat mudik tadi ya, buat keluarga. Ini tuh bisa banget dipakai buat ngejeng, karena cuma 155 juta secara cash aja kalian bisa bawa pulang mobil ini. Kak, bisa kredit nggak mobil tua kayak gini? Wes, jangan salah bos, mobil setua ini masih bisa kredit guys. Mobil ini kita cukup kerogoh kocek sebesar 64 juta aja secara DP, kalian bisa bawa pulang mobil ini. Dan dengan angsuran 3 tahun sebesar 3,8 aja bisa bawa pulang. Kak, tapi aku mau DP-nya lebih tinggi lagi biar cicilannya rendah, bisa nggak? Bisa banget guys. Kalian cukup hubungi marketing yang ada di bawah sini. Kalian bisa nego-nego cantik, bisa test drive mobilnya langsung,
Dan disclaimer juga, meskipun mobil ini tua umurnya, tapi mesinnya bandel banget, kaki-kakinya juga masih oke. Dan ini bener-bener mobil fun to drive dan bener-bener layak buat kalian punya pokoknya. Kapan lagi punya mobil CBU tapi harganya cuma 150 jutaan aja, cuma di Allison. Dan kalau misalnya mobilnya kenapa-napa, kalian takut kayak mobil tua mah bermasalah. Jangan masalah guys, mobil ini telah lulus inspeksi 200 titik, bayangin guys. Dan juga selain lulus inspeksi 200 titik, tentunya mobil ini tercover garansi selama 3 tahun. Jadi kalian bener-bener 155 juta dapat mobil CBU, lulus inspeksi, dan garansinya 3 tahun guys. Beneran, kapan lagi mobil kayak gitu cuma ada di Allison Automobile, yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa ketik di Google Maps Allison Automobile, pokoknya yang logonya biru-biru gitulah pokoknya. Dan patokannya adalah mau masuk ke jalan tol. Oke? Sekian dulu konten untuk review Toyota Harrier 2.4 tahun 2006. Kalau kalian suka konten-konten kami, nantikan konten-konten kami yang berikutnya di YouTube mobilbagus.id, dan kalian bisa cek Instagram dan TikTok kami di mobilbagus.id atau Mobil Bagus Indonesia. Pokoknya logonya juga sama, agak biru-biru tua seperti ini. Oke? Mungkin segitu dulu aja. Tapi kalau misalnya kalian juga mau lihat video-video lainnya, tenang aja, kita udah kasih playlist di setiap video. Ada playlist untuk test drive, review, kemudian chit-chat, itu semuanya kita udah atur demi kebutuhan kalian. Dan pastinya kita menerima komen-komen yang membangun, kritik dan saran. Jangan lupa tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Jose, cabut guys!